Hai teman-teman, selamat sore dari Tokyo. Hari ini kita mau masak makanan buat berbuka. Otosang pengen makan biryani, jadilah aku bikin biryani, chicken biryani ayam. Nah, apa aja sih bumbunya yang aku pakai? Pertama, aku pakai bumbu yang udah jadi. Ini namanya biryani masala. Jadi kita nggak perlu racik banyak bumbu lagi. Udah pakai bumbu ini, cuman ditambahin sama bumbu yang bakalan dihalusin. Aku pakai 4 siung bawang putih dan 2 cm jahe ya. Semuanya bahan segar, dan pastinya kalau masakan makanan India itu kebanyakan dan mayoritas pasti pakai ghee. Aku pakai ghee ini. Kalau di Indonesia ghee itu apa ya, minyak samin. Terus pastinya si biryani ini pakai beras khusus namanya basmati. Oh ya guys, aku kelupaan ngesut dari awal, basmati rice-nya udah aku rendam dulu, karena biasanya sebelum masak basmati rice itu berasnya itu harus kita rendam dulu minimal 30 menit. Bedanya basmati rice atau beras basmati ini dengan beras kita kayak jasmine rice ataupun beras Jepang, bulirnya itu panjang-panjang banget dan dia tuh tipis-tipis banget. Aku pakai berasnya itu 350-400 gram gitu. Dan untuk pewarnanya biasanya pakai pewarna alami dari saffron. Saffron ini awalnya tuh kayak serabut-serabut yang harus kita rendam. Ini aku udah rendam 20 menit, jadinya tuh udah kuning begini. Si saffron ini aku beli dari Spanyol dan kita stok lumayan banyak ya. Jadi kita ada lumayan beberapa dari si saffron yang dari Spanyol. Lalu pastinya garam, dan pastinya bawang bombay ini bakalan aku iris-iris nantinya. Dan aku juga pakai tomato purenya masih di kulkas, nanti aku tunjukin. Dan pastinya ayam, aku pakai ayamnya 350 gram. Sekarang kita mulai masak aja ya. Yang pertama kita kerjain adalah si beras basmatinya ini. Si basmati rice-nya ini tuh masaknya bakal setengah mateng, jadi enggak bakal masak sampai matang gitu, karena nanti bakalan kita campur sama si ayamnya yang juga setengah matang. Oke guys, akhirnya udah selesai. Ini bumbunya udah halus. Kita diamin dulu sambil kita potong-potong si bawang bombay, sambil nunggu berasnya juga. Pisaunya diganti karena pisau ini kekecilan. Oke. Sekarang itu udah jam 5.20 ya. Waktu berbuka kita itu jam 6.29. Aku irisnya iris tipis karena ada beberapa yang ditaruh di atas si nasi biryaninya, jadi kayak bawang goreng gitu. Nanti si bawang yang tipis-tipis ini aku goreng pakai ghee biar ada lemaknya gitu, pakai minyak samin. Pertanyaan, minyak saminnya bau nggak bau yang kayak gimana gitu, tapi enak aja gitu wanginya. Dan kalau untuk ditaruh buat si nasinya itu jadi gurih gitu. Jadi bedanya sama kaldu apa ya, kalau kaldu kan berasa dari daging, kalau si ghee itu berasa kayak lemak gitu aja, kayak pakai mentega yang ada bau khasnya. Nah, ini berasnya udah mau setengah matang, jadi sampai airnya habis aja guys. Harus dijaga, kalau udah sampai segini tuh harus dijaga, jangan sampai nempel di bawah pancinya gitu. Ini tuh udah mau selesai, habis itu kita matiin pancinya.
Sekarang kita proses ayamnya ya. Ayam dilumuri dengan bumbu basah yaitu bawang putih dan jahe. Lalu bumbu kering yaitu bumbu biryani masala. Bumbu ini bentuknya bubuk ya teman-teman. Setelah itu kita lumuri dengan tomato puree. Lalu semua bumbu kita aduk secara merata sampai benar-benar meresap di ayam. Setelah itu ayam kita diamkan selama 15-20 menit. Sambil menunggu kita panaskan ghee di wajan, lalu kita goreng bawang bombay. Oh ya guys, bawang bombay goreng ini nggak bisa kriuk garing kayak bawang goreng yang biasa kita pakai. Selanjutnya kita akan tumis ayam yang udah kita lumurin dengan bumbu-bumbu tadi. Untuk menumis kita akan pakai ghee, jadi nggak pakai minyak goreng biasa. Ghee ini bikin masakan kita jadi lebih berlemak dan rasanya lebih enak loh guys. Ayam nggak perlu ditumis sampai benar-benar matang, cukup sampai setengah matang karena nanti ayam ini akan menjadi benar-benar matang di proses selanjutnya, yaitu ketika proses penyelesaian nasi biryani. Sekarang kita siapkan panci untuk membuat nasi biryani. Bagian dasar panci aku olesin dengan ghee supaya nasi dan ayam enggak lengket nantinya di bagian dasar panci ini. Lalu kita masukkan ayam yang sudah kita tumis tadi di bagian dasar panci. Lalu masukkan beras basmati, taruh di atas ayam. Jangan masukin semua nasi basmatinya ya, karena nanti di atas nasi basmati ini akan kita masukkan lagi ayam. Lalu di atas ayam kita masukin lagi nasi basmatinya. Jadi kayak berlapis gitu bikin si biryani ini. Lalu di atas beras basmati kita taruh air rendaman saffron supaya nasi ada warna.
Sudah selesai, sekarang kita mulai proses masaknya ya. Karena panci ini bukan panci khusus untuk bikin nasi biryani, panci ini harus tertutup rapat sampai enggak ada uap yang keluar. Supaya ayam dan beras yang setengah matang tadi benar-benar bisa matang sempurna. Tara, nasi biryani ayam udah selesai dan siap untuk disajikan buat berbuka puasa. Oh ya guys, warna kuning ini hasil dari saffron tadi. Jadi hasil saffron biasanya nggak pernah orange yang kemerahan banget. Sajikan dengan bawang bombay goreng, lalu taburkan juga irisan parsley di atas nasi biryani. Sekarang nasi biryani sudah siap untuk disantap. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye.